Selamat pagi dan selamat datang peserta didik baru SMP Prudran Purworejo tahun pelajaran 2020-2021. Di pagi hari ini kita akan mengenal tentang struktur kurikulum SMP Prudran Purworejo. Berbicara tentang kurikulum, tentunya kita harus tahu apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visi sekolah. Untuk visi sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul di bidang keimanan, cerdas, kompetitif, berbudaya kasih, dan berwawasan lingkungan. Struktur kurikulum SMP Prudran Purworejo merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, kriteria kenaikan kelas, nilai rapot, dan ekstra kurikuler. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Maka, seluruh aktivitas penerapan kurikulum berpusat pada usaha untuk mewujudkan kompetensi inti. Kompetensi inti dikelompokkan sebagai berikut: kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Sekarang kita masuk pada mata pelajaran. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A, pendidikan agama dan budi pekerti, 3 jam pelajaran, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 3 jam pelajaran, bahasa Indonesia 6 jam pelajaran, matematika 5 jam pelajaran, ilmu pengetahuan alam 5 jam pelajaran, ilmu pengetahuan sosial 4 jam pelajaran, bahasa Inggris 4 jam pelajaran. Kemudian untuk kelompok B, yaitu seni budaya, itu 3 jam pelajaran, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran, prakarya 2 jam pelajaran, ditambah 1 lagi muatan lokal dari Jawa Tengah, yaitu bahasa Jawa, lama waktunya 2 jam juga. Setiap jam untuk mata pelajaran itu dihitung 40 menit. Tadi kita sudah melihat tentang mata pelajaran, dan di situ ternyata dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu A dan B. Apa maksud dari kelompok A dan kelompok B? Maka sebetulnya yang membedakan adalah isi materinya. Untuk mata pelajaran kelompok A, itu isi baik muatan maupun acuan dikembangkan oleh pusat. Artinya semua materi yang ada itu sama, baik itu orang yang tinggal di dalam kota, di pedesaan, di pelosok, itu sama semua materinya. Untuk kelompok B adalah mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat, tetapi juga dilengkapi dengan muatan lokal. Maka untuk SMP Prudran, untuk seni budaya, kita memilih 2, yaitu seni musik dan seni rupa. Untuk prakarya, itu kerajinan dan pengolahan. Dan untuk konten lokal, yaitu bahasa Jawa. Pada akhir semester, pasti kita akan memberi yang namanya nilai rapot. Nilai rapot itu diperoleh dari 3 komponen yang harus ada, yaitu nilai rata-rata harian,
nilai tengah semester, dan nilai penilaian akhir semester atau sering disingkat PAS, dan penilaian akhir tahun atau disingkat dengan PAT. Untuk rumusannya, nilai rapot diperoleh dari 60% nilai harian ditambah 20% nilai tengah semester ditambah 20% nilai PAS atau PAT. Pada akhir tahun pelajaran pasti ada kenaikan kelas. Maka kami di sini harus menyampaikan tentang kriteria agar bisa naik kelas. Kriteria peserta didik dinyatakan naik kelas apabila nilai sikap, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial, minimal baik. Kemudian nilai ekstra, untuk nilai ekstra pramuka dan semua ekstra yang ada itu juga sama, minimal baik. Kemudian menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 1 tahun pelajaran. Nilai rata-rata mapel atau mata pelajaran itu paling tidak sama dengan atau lebih besar dari KKM yang ada. Misalnya rata-rata KKM 70, kemudian rata-rata anak tersebut 71, maka dinyatakan naik. Tetapi ketika KKM 70, anak tersebut mendapat rata-rata mata pelajarannya 69, maka itu tidak naik. Kemudian juga ada syarat yang lebih diperjelas lagi di sini. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang nilainya kurang dari KKM. Dan nilai yang terendah harus 60. Artinya, kalau ada anak yang mata pelajarannya di situ 2 mata pelajaran yang tidak lulus, maka masih dimungkinkan untuk naik kelas. Tetapi ketika anak tersebut lebih dari 2 mata pelajaran, berarti anak tersebut tidak mungkin untuk naik. Selain itu juga dilihat dari presensi kehadiran. Presensi kehadiran minimal 90% dihitung dari jumlah hari efektif. Artinya minggu, hari libur itu tidak dihitung. Kemudian untuk izin dan sakit, jika itu ada surat izinnya, maka dianggap anak itu hadir. Jadi 90% itu berlaku untuk yang ada keterangannya jelas. Kalau tidak ada keterangan atau sering disebut alpa, maka anak itu dihitung tidak masuk sekolah. Untuk menyalurkan bakat dan minat dari peserta didik, maka SMP Buderan membagi komponen pengembangan diri menjadi 2 bagian, wajib dan pilihan. Untuk yang wajib, pramuka, bimbingan konseling, pendalaman iman, dan drum band. Untuk yang pilihan, paduan suara, karate in action, band, dan bola basket. Demikian tadi struktur kurikulum SMP Buderan Purworejo yang bisa saya sampaikan. Mari kita bekerja sama untuk menuju ke yang lebih baik dari sekarang. Sekian, terima kasih, sampai bertemu kembali.